Mustahil jika manusia bisa mengetahui kapan dirinya akan dipanggil Yang Maha Kuasa. Jika waktunya telah tiba, manusia pun takkan kuasa menolak takdir ilahi. Karena itulah personil trio Libels, Edwin Manansang begitu ikhlas menerima kepergian sang mama untuk selama-lamanya. Ana Yakoba Manansang Lihiang telah berpulang ke rumah Bapa di surga hari Senin pagi kemarin. Tepat pukul 5 pagi almarhumah menghembuskan nafasnya yang terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Pemirsa, berita duka cita datang dari keluarga Edwin Manansang. Ibunda Edwin, Ana Jakoba Manansang, meninggal kemarin di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Ibunda Edwin meninggal akibat penyakit lever yang dideritanya. Dan pemirsa, karena penyakit MAH yang kambuh, penyakit MAH akut yang diderita oleh Ali Zainal membuatnya harus dirawat secara intensif di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi. Nah, penyakit lamanya ini kembali kambuh akibat banyaknya beban yang menumpuk yang harus dia selesaikan, termasuk juga seputar urusan pernikahannya. Lalu bagaimana dengan kondisi Ali Zainal saat ini? Pemirsa, mari kita jenguk bersama, tentunya bersama GoSpot. Di tengah-tengah saat mempersiapkan pernikahannya dengan Rena Octavia Muiz yang akan dilaksanakan bulan Januari tahun depan, Ali Zainal Shahab, presenter La Liga RCTI ini harus dirawat inap di Rumah Sakit Mitra Keluarga karena menderita penyakit MAH akut. Minggu malam lalu Ali langsung dilarikan ke rumah sakit. Karena kondisinya melemah, Ali sempat menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Dan baru kemarin Ali dipindahkan ke ruang intermediate lantai 3. ICU memang kalau saya lihat memang saya ngambil antisipasi begini, itu putusan dari dokter bukan dari saya. Jadi dokter mungkin ngambil antisipasi ke ICU memang dia infus. Tapi kalau saya lihat putusan terakhir dari dokter itu memang dinyatakan bahwa kondisi Ali mungkin malam ini termasuk sudah bisa pindah di ruangan biasa. Jadi besok mungkin dia settle bisa pulang. Dr. Antoni memutuskan bahwa dia itu memang kalau gejala bronkitisnya memang ada tapi kecil, gejala bronkitisnya kecil, cuma yang jelas akutnya itu di MAH-nya dia. Kemungkinan karena problemnya terlalu capek ya, terlalu capek, terus kedua kali film yang baru ini, film Kufur juga dia kejar tayang juga ya. Terus yang ketiga kali permasalahannya urusan pernikahan juga disettle sendiri ya. Ali memang sudah lama mengidap penyakit MAH. Selain faktor telat makan, pemicu paling utama adalah faktor psikologis. Memang belakangan ini beban pikiran yang harus ditanggung Ali terus bertumpuk dan cukup berat. Selain seputar pekerjaan dan persiapan pernikahan, Ali juga pernah menghadapi persoalan perihal alotnya restu dari orang tua. Sejatinya orang tua Ali mendambakan menantu yang berasal dari suku bangsa yang sama. Before memang problem ya, mungkin perputaran 6 bulan yang lalu pihak orang tua biasalah nama orang pacaran kadang-kadang nggak setuju. Tapi saya atas nama orang tuanya Ali, ya dari mulai boroh kawin aja sayangnya. Tapi kalau untuk saya pribadi sebagai orang tua laki-laki, anak saya laki-laki saya tidak pernah ngambil untuk kesimpulan saya melarang, saya rasa masa kedepannya dia oke, nggak ada masalah. Kecuali anak saya perempuan. Kalau anak saya perempuan memang saya berusaha untuk menikah dengan jalur keturunan saya. Tapi kalau anak laki tidak ke sana karena masalahnya kan keluarnya juga al-sahab lagi kan. Mustahil jika manusia bisa mengetahui kapan dirinya akan dipanggil Yang Maha Kuasa. Jika waktunya telah tiba, manusia pun takkan kuasa menolak takdir ilahi. Karena itulah personil trio Libels, Edwin Manansang begitu ikhlas menerima kepergian sang mama untuk selama-lamanya. Ana Yakoba Manansang Lihiang telah berpulang ke rumah Bapa di surga hari Senin pagi kemarin. Tepat pukul 5 pagi almarhumah menghembuskan nafasnya yang terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto karena menderita penyakit liver. Setelah pulang dari Makassar, kok dia merasa kok perutnya kok membesar gitu. Nah kita pikir ya paling cuma masuk angin atau kembung biasa. Nanti dijamin seminggu nggak sembuh-sembuh, 2 minggu kok malah tambah besar ya. Terus saya bawa ke rumah sakit RSPAD untuk diperiksa. Nah ternyata setelah diperiksa sama dokternya diminta untuk opname. Tadinya perutnya besar sekali, terus dari sedot ya. Waktu hari pertama masuk di rumah sakit, hari kedua masuk di rumah sakit disedot, jadi sudah kempes lagi. Tapi tadi malam tuh kayaknya mau membesar lagi. Nah, dia mengeluh kok sakit sekitar 4:30 gitu. Ibu saya kok sesak napas, jadi dibantu dengan oksigen. Permulannya tenang, tapi habis itu gelisah lagi dan keringat dingin. Dan terus
menurun terus sampai meninggal. Sejak 3 minggu lalu sang mama diopname hingga akhir hayatnya, Edwin terus berada di sampingnya. Ada rasa bersyukur karena dia meninggal di pelukan saya. Kemarin di rumah duka terlihat Roni Sianturi menghaturkan rasa bela sungkawa. Roni bisa merasakan duka mendalam yang dirasakan Edwin karena sebagai teman semasa trio Libels masih aktif, Roni pernah mendapatkan kasih sayang tulus yang diberikan almarhumah. Kalau aku ngelihat sih Mami itu sosok seorang ibu yang sempurna. Kenapa saya bisa melihat, saya bilang begitu, karena ketika zaman dulu saya masih awal-awal dengan Libels kan kita sering latihan di rumah Edwin. Mami selalu menyiapkan makanan buat kita. Terus dari hari-hari yang saya lihat bahwa Mami itu menerapkan dalam mendidik anak tuh Mami itu menerapkan cinta kasih. Mami itu jarang sekali marah. Sebuah penyesalan pun terselip di hati Edwin karena belum sempat menuruti keinginan sang mama. Memang dia pengen sih ngeliat saya menikah sebelum dia meninggal ya. Tapi kalaupun saya masih belum menikah, dia juga nggak terlalu memaksakan diri karena dia tahu bahwa apa yang terbaik buat saya adalah saya sendiri yang tahu gitu. Sampai hari ini jenazah Ibu Ana disemayamkan di rumah duka karena masih menunggu kedatangan anak keduanya Alwina. Setelah itu menurut rencana almarhumah akan dimakamkan hari Rabu atau lusa di tempat pemakaman Menteng Pulo. Segenap awak Gospot mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Pemirsa, hidup dan mati adalah takdir yang harus dilalui oleh setiap manusia. Pemirsa, model yang satu ini jauh dari kesan feminin. Dialah Sausan Mahri. Nah, cewek tomboy ini mempunyai hobi yang cukup menantang pemirsa, yaitu doyan memanjat tebing. Walaupun sebagai seorang model, Sausan tidak takut jika kulitnya terbakar terkena matahari ataupun kasar, luka maupun tergores. Nah, Sausan akan memanjat tebing-tebing yang terjal dengan kecepatan yang tinggi dan keberanian yang besar. Keberanian, nyali, serta sifat tomboynya inilah yang membuatnya sukses memerankan seorang lesbian dalam film Detik Terakhir. Nah, pemirsa, Anda mau tahu lebih banyak lagi mengenai hobi Sausan yang menantang ini? Mari kita saksikan liputannya bersama. Aktivitas seorang model wanita seolah tak pernah lepas dengan urusan seputar perawatan kulit. Namun khusus bagi Sausan Mahri, image semacam itu harus disingkirkan jauh-jauh. Sebagai model yang sudah menembus level internasional, Sausan tak takut jari-jarinya kapalan dan kulitnya terbakar matahari. Ia sangat piawai memanjat tebing. Dengan hanya hitungan detik, Sausan melesat meninggalkan temannya meraih puncak. Meski baru 2 tahun menekuni hobinya, hebatnya Sausan pernah memanjat tebing buatan yang menjulang ini dengan waktu tempuh 20 detik. Gue lumayan agak sedikit sering ya, seminggu 3 kali. Jadi kedua kali naik juga udah bisa sampai atas. Waktu itu sih yang nggak setinggi ini ya, jadi mungkin setengahnya dari ini gitu. Pertama kali ya. Kalau ini mungkin bisa dibilang ini biasa yang latihan di sini atlet ya. Kalau untuk workoutnya kayaknya semua part of the body kayaknya enak gitu, kena semuanya ya. Untuk stretch juga enak. Udah gitu ada target oriented kan. Bagaimana kita mungkin pertama kali gue naik mungkin nggak bisa nyampe atas, tapi lama-lama ada skill juga. Pasti kayak seru aja happening. Dengan tangkasnya Sausan meraih poin-poin setiap trek tebing curam ini. Olahraga keras ini telah merasuk dalam mental Sausan. Nyalinya tidak ciut merasakan ketinggian. Yang hanya jadi kendalanya adalah menemukan trik yang jitu untuk mencapai puncak tebing. Kan ini poin-poinnya selalu diganti-ganti ya. Jadi ini juga kita nggak hanya naik aja gitu. Jadi ada strategi ini kaki kiri di mana, kaki kanan di mana gitu ya. Mungkin lebih kepada itunya. Ini kalau gua ambil tangan di sini, kakinya mesti ke sini, mesti silang gini kan gitu. Ada tekniknya. It's about that juga. Jadi pakai pikiran juga gitu. Banyak orang kalau semuanya dia mau race kecepatan, dia pakai yang kiri. Yang sebelah kanan sini. Ini dia poin-poinnya kecil-kecil. Dan dia memang nggak rata kan. Itu lebih susah, dan itu ada yang stiker-stiker itu kalau kita udah mencapai satu tingkatan yang kita hanya bisa megang kepada poin-poin itu yang udah ditempelin itu aja. Jadi it's very difficult. Dari postur dan gayanya, Sausan jauh dari kesan feminin.
Karena karakter yang cenderung tomboy ini, ia sangat menjiwai tokoh Vela, si penyuka sesama jenis dalam film Detik Terakhir. Keperkasaan Sausan tak hanya berkutat seputar tebing buatan.